Indonesia dihadapkan pada proses perubahan sosial yang memunculkan persoalan kesenjangan sosial, merapuhnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial nasional, pergeseran nilai sosial budaya masyarakat dari karakter homogenitas mewujud dalam nilai-nilai heterogenitas, individualis, dan menghalalkan segala cara. Kondisi seperti itu sering memunculkan budaya kekerasan, kerusuhan, dan konflik sosial, dan perbuatan melawan hukum yang sering mengakibatkan semakin terpuruk dan terabaikannya hak-hak masyarakat marginal atau kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang cacat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA, korban nafsa, dan tuna sosial, dan permasalahan kontemporer lainnya. Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk Tim Reaksi Cepat atau TRC Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuannya tidak lain agar di masa yang akan datang, tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menganggap dirinya tidak terjangkau dan diabaikan oleh pemerintahannya sendiri. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Safira, dan kali ini saya sudah berada di depan gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah pemirsa, keberadaan saya di sini akan dan ingin menggali sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal ataupun masalah-masalah sosial yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang TRC Resos Kemensos, yaitu Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Nah pemirsa, pasti Anda ingin tahu apa dan bagaimana kinerja dari Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial ini? Tetap bersama saya. Selamat malam Pak, apa kabar? Aduh maaf banget ya Pak, saya ganggu Pak Beni nih malam-malam. Jadi dalam berbagai bidang masalah sosial ini sendiri, apa yang dilakukan oleh TRC Pak? Kebetulan kami 3 hari yang lalu dapat informasi tentang kasus anak yang harus berada di jalanan. Dia ternyata mendapatkan perlakuan salah dari orang tuanya. Yang penting anak ini pertama terlindungi dulu. Nah untuk itu kita memberikan jaminan kepada dia agar tidak berada di jalanan, lalu kemudian diakses pendidikan, lalu kemudian akses kesehatan melalui program kesejahteraan sosial anak. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita coba sistem pengasuhan yang hakiki, kita harus kembalikan anak ini kepada orang tuanya. Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dibentuk karena semakin kompleksnya jumlah penyandang permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia dan semakin banyaknya jumlah orang yang tidak terjangkau oleh perlindungan negara dan tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Kita fokuskan pada penanganan persoalan itu. Yang pertama, tugasnya pendampingan yang dilakukan AJI. Bagaimana si anak itu dalam kondisi aman di rumah Bunda Al-Mustaqim, kemudian Pak Yaya dan Pak Mariono siap melakukan pencarian keluarga. Agar di masa yang akan datang, tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menganggap dirinya tidak terjangkau dan diabaikan oleh pemerintahannya sendiri. Sudah bergabung dengan Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya sudah mengikuti mobil mereka. Kita akan terjun langsung untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak jalanan di lapangan. Saya juga penasaran, tetap ikuti saya. Tujuan dari TRC adalah memberikan perlindungan sosial, dan rehabilitasi terhadap kelompok marginal atau rentan seperti anak jalanan, lanjut usia, penyandang cacat, orang dengan HIV/AIDS, tuna sosial, dan korban nafsa yang mengalami penelantaran, trafficking, kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.
serta pencegahan terhadap meningkatnya tekanan permasalahan dan traumatik pada diri sasaran pelayanan. Prinsip yang dilakukan adalah pencegahan sedini mungkin dan penanganan masalah secara cepat, tepat, dan terukur. Yang tentu saja, alur penanganannya sejak mendapatkan informasi melalui media massa atau media cetak maupun elektronik, baik yang diterima langsung maupun tidak langsung, sampai ditemukannya sedang berada di jalanan dalam kondisi tidak berdaya dan secara kedaruratan membutuhkan bantuan dari tim reaksi cepat. Seperti halnya pada kasus yang dialami Arifin, di antara sekian banyak permasalahan sosial anak-anak jalanan lainnya, episode ini akan mengangkat bocah malang berusia 12 tahun itu, yang oleh karena perlakuan salah dari orang tua, dia rela pergi dari rumah, menggelandang, dan hidup sampai berbulan-bulan di jalanan, yang tentu saja menjadi bertambahnya pekerjaan rumah bagi tim reaksi cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menanganinya. Hari gini masih ketipu maunya yang kayak gitu. Malu sama Jamal. Mau dari telepon, SMS, surat, kupon undian kodak. Hati-hati kena tipu. Cek dulu yang benar ke sumbernya. Dapat undian berhadiah. Cek dulu lah, Yau. Tenang sobat, walau Indonesia rawan bencana, takut dan cemas bukan solusinya. Yang penting sadar bahaya dan tahu cara menanggulanginya sejak dini. Mitigasi bencana itu tanggung jawab bersama kita dan juga pemerintah. Dari bencananya, siagakan diri kita. Mana sekarang lo? Kau cuma segini loh? Kalau lu store kayak gini lagi, lu gak usah ambil di sini lah. Nanti lo. Kejarlah kehidupan yang lebih baik demi senyum dan tawa si buah hati. Karena masa depan mereka ialah masa depan bangsa. Hari gini masih ketipu maunya yang kayak gitu. Malu sama Jamal. Mau dari telepon, SMS, surat, kupon undian kodak. Hati-hati kena tipu. Cek dulu yang benar ke sumbernya. Dapat undian berhadiah. Cek dulu lah, Yau. Rumah singgah adalah rumah persinggahan bagi anak jalanan. Secara esensial, diperuntukkan sebagai tempat persinggahan anak-anak jalanan yang bekerja di jalanan sebagai pengasong yang menjual koran, gula-gula, tukar uang, bahkan pengemis. Rumah singgah ini tidak menampung anak-anak secara permanen, tapi hanya untuk waktu tertentu. Konsep ideal dari rumah singgah adalah anak-anak yang berada di jalanan dapat singgah di rumah untuk melakukan kegiatan yang positif. Misalnya, bagi yang putus sekolah dapat memperoleh pelajaran informal, dapat bermain, memperoleh tambahan gizi, atau aktivitas lainnya yang merupakan pemenuhan hak anak-anak yang tidak bisa diperoleh di rumahnya. Setelah melalui outreach atau penjangkauan, identifikasi, need assessment atau penelaahan masalah, dan kebutuhan korban serta penetapan atau jenis penanganan yang dipilih, standar penanganan yang berbasis panti, tim reaksi cepat merujuk tempat sementara untuk melindungi korban dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pangan, sandang, kesehatan, psikologi. Di bawah naungan yayasan, sebagian rumah singgah pertama, Arifin dan anak-anak penyandang sosial lainnya mendapatkan perlindungan sosial, pelayanan sosial, dan rehabilitasi agar dapat mengembalikan kesadaran secara mental setelah hampir 1 tahun hidup di jalanan dengan situasi yang notabene penuh ancaman.
Memang, kasus seperti yang dialami Arifin ini tidaklah harus terjadi. Jika saja peran orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak-anaknya tidak dengan menggunakan tangan besi, yang justru berdampak bertambahnya masalah-masalah sosial baru di Republik ini. Tidak seorang pun yang menginginkan sebuah tekanan mental yang berkepanjangan, apalagi hanyalah seorang anak seusia Arifin. Walau dalam rangka pembinaan, apalagi melakukan pemaksaan bahkan penyiksaan. Bukankah itu berarti sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak? Dan lebih fatal lagi, jika akibat dari itu semua si anak akhirnya frustasi dan mengambil jalan pintas dengan melakukan langkah-langkahnya sendiri yang tindakan. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan tim reaksi cepat Outriser ini diantaranya Children Center, meliputi penanganan tracing, reunifikasi, konseling, terapi psikososial, art terapi, child food, advokasi dan rujukan. Program ini dilaksanakan bersama antara Kemensos dan UNICEF dan difokuskan untuk perlindungan anak-anak terpisah dan tanpa pendamping dan telah dilaksanakan di 5 titik pengungsian Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan 2 titik pengungsian di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Pada saat terjadi letusan Gunung Merapi dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, telah didirikan 3 titik pengungsian. TRC adalah tim reaksi cepat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai salah satu unit khusus yang tugasnya adalah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bagi masyarakat yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam bagaimana tugas pokok dan fungsi dari tim reaksi cepat Kementerian Sosial RI, khususnya di bidang rehabilitasi sosial, dan mungkin dari masyarakat mempunyai permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan kepada tim reaksi cepat, dapat menghubungi call center kami di 082 111 300 911 atau di nomor telepon 021 391 3330. TRC diharapkan menjadi unsur pertama dan terdepan dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial terhadap sasaran pelayanan yang mengalami situasi darurat. Dengan demikian, unsur jajaran TRC Resos Kemensos harus dibekali pelatihan dan pemantapan kemampuan yang mendasari keterampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Dengan terbentuknya TRC, diharapkan akselerasi dan kemandirian pelaksanaan perlindungan anak, penyandang cacat, tuna sosial, korban nafza, dan lanjut usia segera dapat diwujudkan. Pengalaman saya yang paling menarik di dalam tim reaksi cepat ini, terutama penjangkauan, adalah bagaimana saya dan tim bisa mempertemukan nenek-nenek yang hampir 25 tahun berpisah dengan keluarganya. Nah, yang unik dari kasus ini adalah si nenek ini susah sekali diajak kompromi untuk dipertemukan dengan keluarganya. Pertama, karena daya ingatnya. Kedua, karena masyarakat setempat juga mengkultuskan itu nenek sebagai juru kunci yang ada di puncak. Setelah ditayangkan di media televisi, akhirnya salah satu keluarganya melihat dan bertemulah mereka. Nah, itulah yang membuat kami sangat tertarik. Ternyata kita masih bisa berbuat untuk orang lain. Itu intinya kita tergabung dalam tim reaksi cepat. Tenang sobat, walau Indonesia rawan bencana, takut dan cemas bukan solusinya. Yang penting sadar bahaya dan tahu cara menanggulanginya sejak dini. Mitigasi bencana itu tanggung jawab bersama kita dan juga pemerintah. Dari bencananya, siagakan diri kita. Hari gini masih ketemu sama unian yang kayak gitu. Malu sama Jamal. Mau dari telepon, SMS, surat, kupon undian produk. Hati-hati kena tipu. Cek dulu yang benar ke sumbernya.
Cek dulu lah, Yau. Mana sekarang lo? Kau itu masih gini loh. Kalau lu store kayak gini lagi, lu gak usah ambil di sini. Ngerti lo? Kejarlah kehidupan yang lebih baik demi senyum dan tawa si buah hati. Karena masa depan mereka ialah masa depan bangsa. Tenang sobat, walau Indonesia rawan bencana, takut dan cemas bukan solusinya. Yang penting sadar bahaya dan tahu cara menanggulanginya sejak dini. Mitigasi bencana itu tanggung jawab bersama kita dan juga pemerintah. Nanti bencananya, siagakan diri kita. Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA adalah unit pelayanan sosial yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA merupakan salah satu wujud pelaksanaan mandat Kementerian Sosial berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tim reaksi cepat menjangkau Arifin dan Arifin lainnya untuk diberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi di rumahnya yang baru, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak. Rumah di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendapatkan layanan psikososial, konseling yang bersifat individu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, pelayanan yang komprehensif, membangun kemandirian dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh petugas tim reaksi cepat tentang pelaksanaan prosedur kerja bidang rehabilitasi sosial, terhindarnya miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas, dengan pemahaman yang dimiliki oleh petugas tim reaksi cepat tentang pelaksanaan prosedur kerja bidang rehabilitasi sosial, terhindarnya miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas dengan berlandaskan persepsi yang sama, akan menghasilkan penanganan yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga mampu sampai pada proses akhir, yaitu reunifikasi atau menyatukan kembali korban pada keluarga. Seperti halnya yang dialami Arifin, setelah hampir 1 tahun bocah yang baru berusia 12 tahun itu memutuskan pergi meninggalkan rumah karena tidak mampu menahan cara didik ayahnya yang dianggap penuh tekanan. Atas peran serta Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini tim reaksi cepat, berhasil mempertemukan kembali Arifin dengan ibu dan adiknya yang sangat dicintainya, serta pamannya. Dengan demikian, hak-haknya sebagai anak yang notabene masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang, membutuhkan pendidikan, tidak terabaikan begitu saja. Ditambah lagi Arifin dan Arifin yang lain juga mendapat bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa tabungan pendidikan senilai Rp1.500.000. Ini adalah bagian kecil atau contoh kasus permasalahan sosial yang ditangani oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam hal ini, tim reaksi cepat atau TRC dari segudang persoalan sosial yang tentu saja membutuhkan dukungan dari semua pihak, sehingga setidaknya bisa meminimalisir persoalan-persoalan sosial, khususnya yang sedang kita saksikan di episode ini, yaitu memperkecil jumlah anak-anak jalanan yang hanya melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, termasuk di lingkungan pasar, pertokoan, dan pusat-pusat keramaian. Semoga TRC ini tim reaksi cepat, dan reaksi cepat begini.
pemerintah pusat biasanya untuk mengcover ke lapangan. Memang kita ada extensionnya, ada dinas dan macam-macam. Tapi ada hal-hal yang tidak tercover biasanya. Ya, ada yang overlook. Nah, kita membutuhkan TRC untuk filling the gap. Bagaimana mereka-mereka umpama ada orang tua terlantar umpama di pelosok desa masuk dalam koran, dan itu kadang-kadang tidak sempat tercover oleh pemerintah daerah. Itu kita turun. Itu awalnya begitu. Nah, kemudian sesudah itu kita mulai masuk bahwa mereka bertugas untuk melakukan outreach. Ya, sekarang di Jakarta dengan anak jalanan bebas 2011 di Jakarta, itu yang turun sekarang. Memang ada pendamping-pendamping, tapi TRC turun itu semacam apalah satgas gitu. Nah, satgas itu dibuat shift gitu, 1 kali 24 jam. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin harapkan, bahwa dengan adanya semacam TRC ini, TRC bisa akan memberi services pelayanan kepada mereka-mereka yang overlook, mungkin terlupakan, belum masuk dalam program, tapi dalam emergency dia harus ditolong. Kita harus lindungi, dan itu memang akses dengan rumah perlindungan sosial anak umpama, dia akses dengan pusat-pusat rehabilitasi orang dengan kecacatan, atau dengan hal-hal yang sifatnya emergency. Nah, ini sekarang kita mau membuat secara nasional, ya, kita mencoba membuat semacam movement, gerakan, dan teman-teman kita sudah mulai banyak kontribut ke situ, ya. Ada juga relawan, ada juga teman-teman yang memang profesional. Kisah Arifin yang baru saja kita saksikan tadi. Arifin sudah bertemu dengan keluarganya. Arifin sangat beruntung karena ketika dia memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya dan pergi ke Jakarta, namun nasibnya berbeda. Dia menjadi anak jalanan dan hidup di jalanan. Tapi beruntung, tim reaksi cepat rehabilitasi sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menemukan Arifin. Dan Arifin mendapatkan pelayanan yang sangat baik di RPSA ini. Kita juga bisa berharap agar Arifin bisa melanjutkan kehidupannya, bisa memiliki masa depan yang cerah, bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik. Dan seorang anak harus tetap menghormati orang tua, karena sampai kapanpun orang tua akan tetap menyayangi kita. Oke pemirsa, akhirnya saya, Safira, beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.